Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan sesuai dengan tema, yaitu tema besarnya yaitu fokus, dan subtemanya itu disiplin, seperti yang tertera di layar ini, saudara. Dan disiplin itu yang mungkin saya sederhanakan lagi dengan be a better you, menjadi saudara yang dengan versi yang jauh lebih baik, saudara. Disiplin itu adalah, ini menurut saya saudara ya, ada banyak artinya, ada banyak mungkin tafsirannya ataupun penjelasannya. Tapi disiplin itu menurut saya pribadi, salah satunya adalah suatu ilmu dari suatu perubahan lewat latihan dan didikan, saudara. Jadi suatu ilmu dari suatu perubahan. Jadi saudara, jika kita ingin menjadi versi yang lebih terbaik yang Tuhan siapkan atas hidup kita, salah satu hal ini yaitu disiplin, itu menjadi salah satu yang harus kita punya dalam kehidupan kekristenan maupun dalam kehidupan secara pribadi, saudara. Dan seperti goal kita, yaitu firman Tuhan yang berkata bahwa biar Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. To be like Jesus, itu salah satu goal terbesar umat Kristen. Yang salah satunya yaitu goalnya perubahan hidup, saudara. Metamorfosa. Dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, saudara. Dan perubahan ini, goal kita ini, salah satu bahan bakarnya yaitu disiplin. Boleh katakan bersama dengan saya, disiplin. Disiplin itu adalah perubahan, suatu ilmu perubahan di mana itu bisa dilatih dan bisa juga lewat didikan, saudara. Kalau dilatih itu saudara, itu adalah suatu hal yang menjadi keputusan kita. Saudara, ketika kita ingin, kalau saudara pernah nge-gym, kita tahu bagian mana yang akan kita mau latih, saudara ya. Mau bagian otot tangan kanan kah, tangan kiri, ada di bagian mungkin perut, di bagian panggul, atau di bagian mana, kita tahu bagaimana caranya untuk membentuk itu, untuk shape, saudara. Jadi gak mungkin kalau kita lagi membentuk perut dan kemudian kita olahraga fokusnya ke tangan, saudara. Jadi sama, ketika kita sedang masuk ke dalam suatu bahan bakar daripada perubahannya itu disiplin, saudara. Bagian mana yang akan kita bentuk? So itu saya katakan bahwa lewat latihan dan didikan. Lewat latihan misalnya saudara, ketika saudara ingin melatih kesabaran, ya saudara, ketika engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, supaya kita bisa disiplin mengendalikan diri. Ketika engkau ingin melatih supaya lebih rajin lagi, saudara, maka kita akan diberikan tanggung jawab, dan di situ kita bisa memanage waktu. Caranya mungkin kita mengurangi penggunaan waktu yang tidak berkualitas, dan kita mulai mengatur prioritas. Ada yang urgent banget, ada yang penting banget, ada yang biasa saja, ada yang penting tapi tidak terlalu mendesak. Saudara, kita akan latih itu setiap hari. Saudara, saya membaca satu berita bahwa di Jepang itu mereka memiliki satu ilmu yang turun temurun tanpa mereka sadari. Jadi mereka akan melatih sesuatu dari kecil itu berulang-ulang selama kurang lebih 40 kali. Jadi anak-anak dari kecil dilatih sehingga melakukan sesuatu 40 kali, karena mereka mempercayai bahwa repetition, pengulangan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Sehingga saudara lihat bahwa orang Jepang hari-hari ini, mereka menjadi orang yang sangat ulet, sangat disiplin tinggi. Mereka memiliki tekad yang luar biasa, sekalipun mungkin ada kekurangan-kekurangan dari yang lain. Yang kita tahu bersama, mungkin terkenal di Jepang, orang ketika dia putus asa itu banyak mereka bunuh diri. Dan angka kematian bunuh diri di Jepang ketika pandemi itu meningkat luar biasa. Tapi ada satu sifat yang menjadi buat saya itu hal yang positif. Mereka akan selama 40 kali mereka ulang lagi. Saudara,
Ketika kita ingin melatih supaya kita menjadi pribadi yang fokus, tekun saudara, ya kita harus mengulangi lagi. Kalah, belum ada hasil, kita ulang lagi saudara. Itu artinya disiplin yang dilatih setiap hari. Dan saya beberapa waktu ini saudara sedang melatih bagaimana terus menjaga pikiran positif, terus menjaga pikiran tidak tercemar. Dan itu tidak mudah kan, tapi itu adalah keputusan dilatih setiap hari. Dan saya akan dipertemukan dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang membuat saya mengambil keputusan negatif, berpikir negatif. Tapi karena saya sedang berusaha, bukan hanya mencintai Tuhan, bukan hanya mengalami kuasanya saja, tapi perubahan itu harus terjadi terus menerus. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa berubahlah Anda dan saya oleh pembaharuan budi. Dan dikatakan bahwa perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Orang lain hanya bisa menasehati, mendorong, mendoakan. Tapi keputusan itu harus menjadi keputusan Anda dan saya, bahwa Anda dan saya ingin berubah. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada orang yang dapat memaksa Anda, even itu pendeta Anda. Tidak ada orang yang paling sakti yang dapat mengubahkan saudara, kecuali kuasa Tuhan dan keputusan kita saudara. Kadang kita semuanya dibagi sama saudara, pokoknya dipukul rata aja. Tuhan yang harus ubahkan saya. Tapi ternyata saya mempelajari hari lepas hari sampai hari ini, Tuhan bisa merubah Anda dan saya, tapi keputusan itu ada di tangan kita. Setuju boleh katakan amin. Contoh soal Tuhan ingin memberi kesehatan kepada kita, tapi kita sikatnya semua makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, membuat kita jatuh sakit saudara. Jadi kuasa Tuhan itu selaras atau sinkron dengan keputusan Anda dan saya saudara. Contohnya ketika dilatih, Tuhan menginginkan saudara mengalami berkat, tapi Anda pelit untuk Tuhan, Anda pelit untuk pekerjaan Tuhan, Anda pelit menabur, Anda tidak pernah menolong orang lain. Bagaimana caranya Allah bisa mencurahkan rahmat dan berkatnya? Kita suka berpikir, kapan saya kaya baru saya menolong orang, baru saya menabur pekerjaan Tuhan. Padahal kadang kita pikir Tuhan, nanti Tuhan datang masih lama. Bisa saja masih lama saudara ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau mungkin kita yang lebih dulu datang mendatangi Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Hari-hari ini saudara, sangat mudah orang dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Are you ready? Disiplin itu harus diubah sesuai keputusan kita. Tidak ada orang yang terlalu sakti yang dapat menolong saudara sehingga saudara diubahkan seperti robot hari lepas hari. Keputusan itu harus menjadi bagian Anda dan saya. Dan kemudian saya mulai merenung saudara, berapa tahun saya duduk di bangku gereja. Saya sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan. Artinya sudah cukup lama. Nah, selama 30 tahun itu apa yang saya latih? Apa hasilnya? Jadi ketika saya mempelajari beberapa tahun terakhir ini bagaimana saya fokus kepada renew, bagaimana saya yang baru, bagaimana saya yang didesain ulang oleh Tuhan. Dan di situ saya fokus kepada bagaimana titik-titik lemah saya, bagaimana hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan, bagaimana hal-hal yang masih perlu saya upgrade, masih perlu saya ubahkan, saudara. Sehingga saya mulai melihat bahwa bukan kuasa Allah tidak ada, tapi tekad itu harus menjadi keputusan Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya mau berubah. Dan itu akan terjadi ketika kita berulang-ulang melakukannya. Saudara, itu yang pertama, disiplin itu adalah merupakan suatu latihan yang dilatih. Sebab itu firman Allah berkata bahwa ajarkanlah itu kepada anakmu berulang-ulang, saudara. Dan salah satu akar kata dari disiplin yaitu disciples, yaitu murid. Jadi itu ada kaitan erat sekali dengan bagaimana kita ingin berubah, dengan caranya seperti apa, miliki hati seorang murid. Saudara, kita baca firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Jadi kekuatan dan kuasa Tuhan dicurahkan atas hidup kita, tetapi saudara, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang mau diajar, mau dilatih saudara. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya
Dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, saudara. Murid itu artinya disciples, orang yang mau diajar. Firman Allah berkata ini every morning. Setiap pagi, ada nggak di antara kita yang setiap hari saudara mendengar dari Tuhan? Saudara, even saudara semua tahu tentang Tuhan, tapi apakah kita setiap hari ada mendengar sesuatu nggak dari Tuhan? Dia masih berbicara. Masalahnya kita kasih waktu, kita kasih telinga, kita buka hati nggak? That's the problem, saudara. Sebab itu menjadi seorang murid itu butuh hati yang mau diajar. Kalau saudara merasa bahwa sekalipun saya sudah tahu firman, saya sudah belajar teologi, saya sudah 30 tahun melayani, saya sudah banyak lihat mujizat, sudah tahu semua. Tapi saudara mau berkata, saya ingin belajar terus Tuhan, ajar aku, teach me oh Lord. Saudara akan diajar every day, every morning. Dan saudara akan memiliki hati seorang murid. Kita akan dituntun menjadi pribadi yang bisa menguatkan orang lain, memberi semangat baru, bukan mematikan semangat orang lain. Dan kita akan diberikan juga, dikatakan mempertajam, supaya pendengaran kita itu boleh peka, saudara. Jadi disiplin itu yang salah satu dikatakan itu dilatih, itu juga keputusan kita dan kerinduan untuk menjadi pribadi yang mau untuk diajar, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa keputusan untuk menjadi pengikut Kristus tidak pernah terlepas dari menjadi murid Kristus. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Dan disiplin itu dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu merupakan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi ketika kita tahu suatu firman Allah, kita tahu suatu perintah Tuhan, kita tahu suatu hukum yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita akan memiliki ketaatan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang taat. Ketika kita sedang melatih kejujuran, saudara akan dipertemukan dengan hal-hal yang membuat kita mau nggak jujur atau jujur. Saudara, itu terlepas dari kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi itu merupakan karakter daripada disiplin. Oh, saya tidak mau salah. Saya tidak mau tidak jujur. Firman Allah berkata, bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Ada satu ayat yang lain, ada ayat-ayat yang lain. Bawalah persembahan syukurmu. Bawalah persepuluhanmu. Itu hal yang sangat sederhana. Saudara bawa atau tidak, kan tidak ada orang yang lihat. Ini tidak ada pesan sponsor, saudara. Ini merupakan salah satu sebagian kecil dari hukum. Karena itu nggak ada yang lihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi tanggung jawab itu saya lakukan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Suatu waktu saya juga merasa aneh kadang ya. Kalau sedang lakukan sesuatu, either beres-beres di rumah apa, justru selalu ada yang ngomong di sini di kepala saya nggak tahu apa. Tapi firman Tuhan semua. Kalau saya nggak cepet catat hilang, saudara. Jadi saya suka, aduh Tuhan itu luar biasa loh. Bukan hanya ketika saudara beribadah dia bisa berbicara. Saya lagi nyapu-nyapu masa selalu, aduh dapat ayat firman Tuhan saya catat, saudara. Jadi buat saya tuh Tuhan itu luar biasa. Mungkin saudara lagi jualan di pasar, di toko, saudara tetap keep contact with God, talk with God. Dia bisa berbicara kapan saja. Dia bisa menegur, dia bisa mengarahkan. Saudara, Roh Kudus itu bisa berbicara. Suatu waktu saya sedang beres-beres dan kemudian kayak Tuhan ingatkan seperti berbicara kepada saya dan menjadi pelajaran dan saya ingin membagikan. Saudara, tahu nggak? Hari-hari ini masih tidak banyak gereja yang bisa on-site seperti ini. Mostly semua masih online. Saudara, ketika kita online, saudara, Tuhan ingatkan dulu kalau kamu mau ke gereja yang datang ya, attend to the church. Kita mesti siapkan baju, kalau wanita mesti dandan, cakepan dikit lah. Saudara, udah mesti kalau ada mobil ya kita isi bensin. Kalau rumahnya jauh ya 1.5 hour mungkin. Ada yang bisa 2 jam, ada yang cukup jauh mungkin naik angkot berapa kali ganti, Grab, mengeluarkan duit. Sampai di gereja kalau saudara pengurus datang 1 jam 2 jam lebih awal, sacrifice, pengorbanan.
Belum kita nanti kasih persembahan dan yang lain, habis ibadah kita cari makan keluar duit lagi. Tuhan ingatkan hari ini online saja, tidak perlu pakai baju bagus, nggak perlu beli baju every week, nggak perlu mungkin dipaksa untuk Anda bawa persembahan yang orang bisa lihat atau Anda mau kasih. Karena yang Anda kasih itu orang nggak lihat tapi Tuhan lihat. Saudara, nggak perlu juga untuk buang duit angkot, buang waktu 2 jam, belum perjalanan taruhlah let's say 4 jam kalau cukup jauh. Saudara, itu pun yang online gak banyak orang yang faithful, yang setia, yang mau sacrifice. Bahkan yang tetap ngasih persembahan gak banyak saudara. Jadi Tuhan ingatkan kepada saya, halo, mau bilang mencintai Tuhan, mau bilang all out dengan Tuhan, mana buktinya? Karena kesetiaan dan ketekunan, disiplin kita untuk mencintai Tuhan, disiplin rohani, kelihatan dari small things, dari hal yang kecil. Setuju boleh katakan amin. Saya tidak diminta pesan sponsor untuk menyampaikan ini, tapi ini yang menjadi mungkin filosofi atau prinsip yang terus selalu mengingatkan saya untuk saya berubah lagi saudara. Sehingga saudara, keputusan untuk berubah itu tidak datang dari orang yang memaksa saudara. Disiplin itu harus menjadi tekad, harus menjadi keputusan kita. Dan perlu willing, perlu keinginan saudara. Tadi malam saya tidur mungkin coba 2 jam saudara. Nggak bisa tidur, ya udah saya dapat firman, saya catat, saya sembah Tuhan. Saya ambil waktu sekalipun, aduh ini kok kayak takutnya kurang fit ini. Tapi saya percaya Tuhan itu nggak pernah berhutang. Yang saya lakukan bagian itu ya untuk mengenal Dia lebih lagi saudara. Disiplin yang lewat latihan. Kemudian ada disiplin yang lewat didikan. Didikan itu yang pertama saudara, ketika kita melakukan kesalahan. Dan kemudian kita mengulangi lagi supaya nggak salah lagi. Ketika kita mengalami kegagalan, salah mengambil keputusan, dan di situ kita dilatih untuk disiplin, kita rubah lagi sehingga kita tidak gagal, tidak salah mengambil keputusan. Saudara, contoh lagi disiplin yang karena didikan, saudara. Ya ketika saudara diperhadapkan dengan ujian, dengan masa sulit, saudara, itu ada tekanan pressure dari luar. Tapi saudara tetap ada tekad, saya mau tetap setia. Saya tidak mau menyerah dengan jalan yang tertutup. Itu saudara sedang melatih diri Anda untuk menjadi disiplin. Ketika waktu Anda tidak punya banyak saudara, tapi saudara ambil disiplin waktu karena pressure dari luar. Ada kesibukan tingkat tinggi. Atau banyak hari ini saudara wanita-wanita yang habis waktunya even di YouTube ataupun di film Korea, atau dengan hal-hal yang tidak terlalu essence, nilainya mungkin nomor berapa, tapi Anda jarang berdoa, Anda jarang menyembah Tuhan, Anda jarang mungkin baca firman Tuhan. Saudara, Anda sedang menjadikan suatu prioritas itu melebihi yang utama. Saudara, ada seorang ibu-ibu yang saya dengar itu berseri film Korea. Nggak salah saudara, tidak mengganggu keselamatan, tidak mengganggu iman saudara. Tapi bukankah Anda sedang membuang banyak waktu yang sangat luar biasa? Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya pribadi melatih setiap hari supaya jangan saya terikat dengan, boleh saya menjadi berkat lewat sosial media, tapi saya tidak mau terikat. Saya tidak mau waktu-waktu saya emas saya habis. Waktu untuk keluarga, waktu untuk berdoa, waktu untuk melayani, waktu untuk bekerja. Sebab itu pressure dari luar, tekanan dari luar, itu saya harus ambil keputusan. Ada orang-orang yang habis waktu untuk percuma saja. Saudara perlu melatih supaya ada keputusan dari dalam untuk saudara berkata bahwa saya mau menggunakan waktu. Ada tekanan dari luar, didikan yang Tuhan izinkan Anda mengalami masa sulit, mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi saudara tetap mengambil keputusan, aku tetap mencintai Tuhan, aku tetap beribadah, aku tetap mempercayai mujizat selalu terjadi, pasti terjadi. Anda sedang melatih disiplin dengan apa? Saudara baca firman, saudara ingat lagi saudara. Saya percaya kalau firman yang dibaca ketika masa sulit, yang kita ingat apa Bapak Ibu? Firman. Tapi kalau film Korea yang kita lihat terus ketika masa sulit, apa yang kita lihat? Apa yang kita ingat? Kesedihan. Tapi ketika kita baca firman, renungi itu, saudara akan melihat ketika engkau mengambil keputusan untuk disiplin rohani, membaca firman Allah, menyembah Dia, mengasihi Tuhan, beribadah,
Saudara, upah itu bukan datang dari manusia. Saya katakan dari Tuhan yang luar biasa. Boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini. Karena Tuhan melihat yang tidak kelihatan, saudara. Apa kemudian yang dihasilkan dari semua disiplin yang kita ambil untuk setiap hari, saudara? Saudara pasti lebih tahu bagian mana yang akan dibentuk. Bagian mana yang saya harus menang. Bagian mana yang aku harus ubah, saudara. Hasilnya kita akan menjadi terlatih. Seorang juara berlari, dia gak mungkin tiba-tiba juara olimpiade dan gak pernah latihan, gak pernah diajar, gak pernah dididik. Gak mungkin, saudara. Dia udah latih berulang-ulang, dia udah ditegur pemimpinnya, dia udah ambil sacrifice, pengorbanan, dia diet supaya larinya ringan, dan masih banyak hal yang lain. Sehingga dia boleh menjadi seorang pemenang. Apa yang dihasilkan dari disiplin diri? Yang pertama, kita menjadi terlatih. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, terlatih. Saudara, ketika engkau ingin curang, hati saudara gak tahan karena Roh Kudus berbicara. Orang boleh bisnis. Bisnis itu harus mendapatkan untung. Tapi kemudian untungnya itu ada unsur tipu-tipu, itu yang Tuhan tidak mau. Orang boleh kaya dan diberkati. Tapi kalau tujuannya hanya itu, uang, dan Anda melupakan firman Allah, melupakan Yesus, melupakan waktu untuk Tuhan, melupakan waktu untuk keluarga, Anda sedang salah prioritas. Dan kita perlu kembali mendisiplinkan diri. Karena orang yang kaya pun, saudara, masih banyak di luar negeri yang kaya, yang sukses juga bunuh diri. Artinya itu tidak menjadi kunci engkau mengalami kebahagiaan. Karena ada banyak orang yang uangnya pas-pasan, pas perlu ada, pas mau bayar sekolah anak ada, pas mau makan ada, pas mungkin mau bayar kontrakan ada. Karena Tuhan selalu siapkan, Tuhan selalu provide. Tapi saudara mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Ada orang yang kaya luar biasa tapi utang juga miliaran, triliunan, nggak bisa tidur dan yang lain. Sementara ada orang yang nggak ada utang tapi uang pas-pasan. Tuhan tetap tolong. Saudara pengen yang mana? Ada orang yang diberkati dengan berkat yang lebih. Karena mungkin dia mengasihi Tuhan, kerja keras. Dia memang tekun dan memang Tuhan percayakan seperti itu. Dan kalau dia menggunakannya itu bagi kerajaan Allah, memiliki kebahagiaan dan tujuan tersendiri. Tapi ada kita mungkin yang tidak mengalami seperti orang-orang yang lain. Enggak apa-apa. Berkat Tuhan itu selalu cukup buat setiap kita. Dan Tuhan punya porsi kepada setiap kita. Jangan mengingini pilih orang lain. Jangan ingin menjadi orang lain. Saudara kadang-kadang gak lihat orang yang kaya aja, orang yang uang banyak saudara, tapi mereka mengalami kesendirian, mengalami loneliness, depresi. Tapi mungkin saudara anak cucu atau keluarga suami istri makan kangkung sama terasi, tapi kok nikmat, tapi bersyukur dan Tuhan selalu adakan berkat. Bukankah itu luar biasa? Menjadi kaya tidak salah. Tapi ketika engkau menjadi kaya, kamu ingat, Anda dan saya ingat siapa Tuhan yang menolong, siapa Tuhan yang memberkati. Dan Anda tahu ada tujuan supaya engkau menjadi berkat buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan dan yang lain. Anda akan mengalami kebahagiaan. Kekayaan itu tidak akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Dan apa yang kemudian yang dihasilkan saudara? Selain terlatih, akan ada transformasi, ada perubahan. Saudara, 2021 hari ini, kalau tidak ada perubahan saudara, kerugian ada menjadi bagian kita. Karena pandemi sudah diizinkan, Tuhan sudah berbicara dengan berbagai cara. Tapi saudara juga ya nggak ada keinginan untuk berubah. Saudara, artinya jika ada orang yang sedang bertanding, ada yang sedang berlari menuju race saudara, menuju garis finish, ada yang masih tertinggal di belakang. Saya percaya di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, kita ingin menjadi orang-orang yang tidak tertinggal. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan terangkat saudara. Anda dan saya adalah pribadi yang berjalan maju. Ada perubahan, metamorfosa. Ada keinginan untuk menjadi pribadi yang disiplin dan akan menghasilkan double kualitas. Yang pertama, disukakan Tuhan, highly favored saudara. Dan kemudian saudara akan melihat promosi dalam pekerjaan. Karena orang yang disiplin, orang pekerja keras, orang yang memiliki karakter yang luar biasa, engkau akan diberi kesempatan banyak, engkau akan dibukakan jalan. Dan itu adalah menjadi upah dari ketekunan kita. Berapa di antara saudara yang rindu untuk berubah? Boleh sekali lagi lihat tangan-tangan terangkat. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
Hari ini saudara, tidak ada orang yang dapat merubah saudara. Tidak ada orang yang dapat memaksa Anda untuk berubah. Yang tahu titik lemah Anda dan saya, kita masing-masing. Yang tahu keinginan mana yang kita ingin ubah, Anda dan saya. Hari ini saudara, biarkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Bahwa keinginan Tuhan supaya kita berubah menjadi pribadi yang mudah diajar, disiplin, disciples, yang mau dilatih, yang mau dididik, yang mau berubah lewat didikan, lewat latihan, supaya kita menjadi a better person, pribadi yang lebih baik lagi, menyukakan Tuhan dan disukai oleh sesama. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Nama Yesus, nama